Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita akan membahas tentang riset penyiaran. Ya, langsung saja saya akan share screen materi PPT-nya. Oke, eh, di sini kita akan membahas tentang khusus tentang bagaimana cara mengukur kinerja atau keberhasilan sebuah media penyiaran, ya, khususnya dalam hal ini adalah televisi. Nah, dalam riset penyiaran atau dalam riset eh, kepemirsaan televisi itu terbagi atas dua. Yang pertama adalah rating, ya, riset rating, dan yang kedua adalah riset non-rating. Apa itu rating? Rating merupakan upaya untuk mengetahui respons audiens terhadap program yang sedang atau sudah disiarkan. Ya, sementara riset non-rating adalah riset untuk mengetahui prospek suatu program yang akan disiarkan. Ya, jadi bedanya kalau rating itu siarnya sudah disiarkan atau sedang berlangsung, sementara non-rating itu biasanya dilakukan untuk program-program yang akan disiarkan. Oke, pengertiannya apa? Riset rating itu, ya, rating itu artinya rata-rata pemirsa dalam satu program tertentu dibagi jumlah penonton atau seluruh penonton yang menjadi responden, ya, atau populasinya. Ya, jadi seluruh responden yang menjadi responden itu dihitung menjadi sebuah populasi. Nah, pengertian yang lebih mudahnya adalah jumlah orang yang menonton satu program televisi terhadap populasi televisi yang dipresentasikan. Ya. Itu kenapa kalau kita dengar angka rating sebuah program televisi itu biasanya eh, dalam bentuk dipresentasikan, gitu ya. Nah, rumus menghitungnya seperti apa? Rumusnya adalah jumlah penonton dibagi total populasi, kemudian dikali 100%. Maka itulah hasil angka rating sebuah program televisi. Jadi jumlah penonton yang menonton saat itu, ya, yang menonton satu program tertentu, kemudian dibagi total populasi, ya, atau total responden yang dijadikan responden untuk riset ini, kemudian dikali 100%. Maka hasilnya itu adalah angka rating atau jumlah penonton yang menonton satu program di satu stasiun TV, gitu ya. Nah, selain rating juga ada namanya share, ya. Jadi kalau teman-teman sering dengar atau pernah tahu angka rating dan angka share, gitu. Jadi satu program itu biasanya ada dua, ada angka rating dan angka share. Nah, apa itu share? Share itu adalah presentasi televisi rumah tangga atau biasa disimbolkan dengan HUT, ya, HUT, yaitu Household Using Television. Jadi share itu adalah presentasi jumlah pemirsa atau target pemirsa pada ukuran satuan waktu tertentu, pada satu channel tertentu, terhadap total pemirsa di semua channel. Jadi apa bedanya dengan rating tadi? Bedanya adalah kalau rating tadi semua yang menjadi responden itu dihitung. Ya, meskipun misalnya orang pada saat itu tidak nonton TV gitu ya, tapi karena dia sudah termasuk responden, dia tetap dihitung. Sementara kalau share gitu ya, yang dihitung itu adalah berdasarkan jumlah pemirsa yang nonton pada saat itu. Ya, tentu di semua channelnya. Jadi orang-orang yang nggak nonton, yang matiin TV gitu ya, kan ada yang pada saat tertentu orang mungkin tidur atau nggak nonton TV, maka dia nggak dihitung. Jadi itu kenapa biasanya angka share itu lebih tinggi karena jumlah pembagiannya lebih rendah. Karena yang dihitung adalah
seluruh orang yang nonton TV pada saat itu. Sementara kalau tadi rating, orang yang juga nggak nonton TV itu tetap dihitung karena dia bagian dari responden atau populasinya. Itu kenapa angkanya lebih kecil biasanya, gitu ya. Nah, jadi rumus menghitung share itu adalah jumlah penonton dibagi jumlah penonton yang menonton saat itu dikali 100%. Ya. Maka muncullah angka share. Jadi dalam satu program TV itu, kalau teman-teman pernah lihat ya data audience share dan data penonton sebuah program itu biasanya ada dua, ada angka rating dan juga angka share. Nah, seperti apa cara pengumpulan data untuk riset rating? Ya, ada beberapa cara. Yang pertama adalah menggunakan catatan atau diary. Nah, ini dilakukan dalam riset-riset yang lama, ya konvensional. Kenapa? Karena ini agak manual ya, bukan agak manual. Jadi caranya si peneliti itu akan memberikan kertas atau formulir kepada orang yang akan dijadikan responden, ya. Kemudian responden itu harus mencatat kegiatan dia nonton setiap hari gitu ya. Jadi dia mencatat gitu. Itu namanya diary. Nah, ini tentu manual gitu ya. Nah, yang kedua, pengumpulan datanya dengan cara alat pemantau atau yang disebut sebagai people meter. Biasanya dipasang pada pesawat televisi dan nanti itu bisa mencatat seluruh aktivitas menonton dari orang yang dijadikan responden atau rumah tangga yang dijadikan responden. Nah, alat pemantau inilah yang dipakai oleh lembaga riset Nielsen. Ya, kita tahu bahwa Nielsen ini adalah lembaga survei, lembaga riset yang mengeluarkan data, salah satunya adalah data penonton televisi. Dan data mereka dipakai sampai saat ini sebagai acuan untuk melihat bagaimana keberhasilan sebuah program TV itu menarik perhatian penonton. Ya. Nah, itu alat pemantau. Yang ketiga dengan cara telepon confidential method, yaitu peneliti menghubungi responden melalui telepon, ya. Tentu pada saat si orang itu sedang nonton TV. Jadi ketika dia nonton TV, si peneliti akan nelfon dan dia nanya, dan akhirnya ketahuan lah program apa yang ditonton dan bagaimana perilaku dia saat menonton itu semua dicatat. Nah, ada juga dengan cara telepon recall. Nah, ini biasanya dilakukan ketika orang sudah selesai nonton. Nah, tentu kelemahannya adalah si orang yang kita telepon itu atau responden itu bisa aja lupa. Tadi dia nonton apa, pada jam berapa, itu biasanya pasti ada keterbatasan di situ gitu ya. Dan yang kelima adalah wawancara langsung gitu ya. Biasanya ini langsung si peneliti datang ke tempat respondennya dan dia nanya gitu ya. Tentu dengan cara seperti ini butuh effort dan biaya yang besar karena butuh peneliti yang banyak harus datang ke tempat-tempat respondennya. Ya, jadi memang tidak efektif. Nah, yang dipakai oleh Nielsen tadi adalah dengan menggunakan alat pemantau atau yang biasa disebut sebagai people meter. Oke, kemudian bagaimana cara menentukan sampelnya? Ada dua cara. Yang pertama adalah sampel probabilitas, yang kedua adalah sampel non-probabilitas. Apa itu probabilitas? Yaitu penarikan sampel didasarkan pada keseluruhan unit populasi. Artinya semua orang yang punya televisi itu ya, itu punya kesempatan yang sama untuk dijadikan responden. Ya, jadi dengan begitu penentuan populasinya biasanya dilakukan dengan random atau acak. Nah, sementara kalau menggunakan teknik sampel non-probabilitas, maka lembaga atau peneliti itu akan menentukan sampelnya berdasarkan beberapa kategori. Ya, ya misalnya bisa saja berdasarkan kedaerahan, tempat gitu ya, suku bangsa, jenis kelamin, status, usia, tingkat ekonomi gitu ya. Biasanya ini berdasarkan data-data demografi, ya demografi dari si responden yang akan dijadikan sampel. Nah, ini tentu berdasarkan non probabilitas, artinya tidak semua orang punya kesempatan karena nanti akan dihitung berdasarkan mewakili kelompok mana, gitu ya, kategori mana. Gitu ya. Tujuannya tentu saja supaya bisa representatif, bisa mewakili dari seluruh populasi yang ada, kira-kira gitu.
Nah, sekarang kita bicara kepada riset rating Nielsen. Kenapa riset rating Nielsen? Karena memang sampai saat ini semua media televisi atau semua media penyiaran bahkan termasuk radio dan banyak juga lembaga media-media lain itu memanfaatkan data riset rating Nielsen gitu ya, yang dijadikan acuan gitu ya. Nah, belum ada lembaga lain yang bisa memberikan data audiens alternatif selain dari Nielsen sampai saat ini setidaknya gitu ya. Nah, hal yang menarik adalah pada tahun 2015 itu Nielsen memperbarui data respondennya. Kenapa diperbarui? Karena ternyata ada perubahan demografi. Kita tentu tahu kan bahwa masyarakat kan terus berubah gitu ya. Tingkat ekonomi orang bisa berubah, yang tadinya misalnya menengah ke bawah, tiba-tiba dia sudah jadi menengah ke atas. Nah, umur juga yang tadinya masih kategori remaja, sekarang mungkin sudah masuk kepada dewasa dan seterusnya. Nah, karena itulah selalu ada perubahan-perubahan data-data responden. Dan yang terakhir yang saya tahu setidaknya gitu ya, itu 2015 ada pembaruan data itu. Nah, apa saja yang berubah dari data itu? Data Nielsen ya, sampel atau responden yang dia teliti untuk mendapatkan data penonton itu, dia melakukan survei di 12 kota, ya, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Makassar, Yogyakarta, Denpasar, Palembang, Banjarmasin, dan Surakarta. Jadi ada 12 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Bandung, Surabaya, Semarang. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada satu lagi, nanti kita lihat. Sepertinya ada di bawah yang terlupa di situ, yang nggak kelihatan ya. Oke, nanti kita update lagi datanya. Tapi yang jelas ada 12 kota. Nah, kita bisa lihat yang disurvei itu adalah penduduk yang ada di kota besar. Jadi nggak seluruh kota dijadikan sampel oleh lembaga Nielsen. Nah, kita bisa lihat dari sini yang paling banyak itu ada di Greater Jakarta. Greater Jakarta itu berarti Jakarta, Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Itu datanya 59%, ya hampir 60%. Artinya jumlah data penonton itu ternyata 60% ada di Greater Jakarta atau Jabodetabek. Ya, sangat sangat besar sekali gitu ya. Yang nomor 2 adalah Surabaya 16%, kemudian Bandung 4%, Medan 4% gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Ada Palembang, Banjarmasin. Ya, rata-rata 3, 2, dan 1%. Tapi kita bisa lihat ternyata jumlah sampel atau responden dari Nielsen itu lebih banyak yang ada di Jabodetabek, 60%. Ini kita bisa bayangkan kalau penonton TV atau sebuah stasiun TV itu bisa menguasai penonton di Jakarta aja, maka dia sudah bisa menguasai angka rating. Ya, meskipun misalnya di Palembang dia angkanya rendah, di Surakarta angkanya rendah nggak apa-apa karena cuma sedikit respondennya. Nah, itulah kenapa banyak sekali media TV yang berlomba-lomba berusaha untuk mencari perhatian, menggrab penonton yang ada di Jabodetabek karena datanya sangat besar di situ. Oke, kemudian apalagi yang berubah? Atau data apalagi yang bisa kita lihat bahwa pay TV gitu ya, TV berbayar. Jadi Nielsen itu juga mengeluarkan data untuk pay TV. Kalau tadi kan lebih kepada TV yang secara gratis kita tonton di rumah atau disebutnya free to air ya, TV FTA atau free to air. Ya, contohnya kayak RCTI, SCTV, Trans TV itu kan free to air. Tapi ada juga pay TV yaitu TV berbayar di mana kita harus langganan dulu untuk bisa nonton itu. Nah, dari data ini juga kelihatan bahwa ternyata semakin banyak ya angkanya, semakin banyak orang Indonesia yang berlangganan TV berbayar gitu ya. Nah, kita bisa lihat Jakarta masih paling tinggi, ya ada angkanya sekitar 30.000 lebih gitu ya. Kemudian Surabaya, Bandung,
Semarang, Medan, dan seterusnya. Jadi kota-kota besar yang lebih banyak di situ. Nah, apalagi yang berubah gitu ya? Yang berubah itu kalau selama ini kita mungkin mengenal bahwa pembagian penonton itu berdasarkan kategori A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kalau dalam yang pembaruan terbaru ini, ya, yang 2015 ini, udah nggak ada lagi yang namanya kategori penonton A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi istilahnya berubah menjadi upper, upper 1, upper 2, middle, middle 2, dan lower. Ya. Jadi upper itu adalah kelas atas, upper 2 adalah menengah ke atas, gitu ya. Middle 1 menengah, middle 2 menengah ke bawah, lower adalah kelas bawah. Nah, kalau yang dulu kan istilahnya adalah A. Kelas A berarti kelas yang atas gitu ya, kelas orang kaya, kelas atas lah ya. A2 menengah ke atas, B menengah gitu kan, C dan sampai ke E. Nah, istilah itu berubah menjadi upper, middle dan lower. Nah, begitu juga dengan jumlah respondennya. Ya, kalau tadinya A1, A2 itu cuma 5 sampai 5 dan 2%, sekarang upper 1 itu udah jumlahnya 11%. Artinya ini menggambarkan bahwa jumlah masyarakat Indonesia yang berada di kelas atas itu semakin banyak. Ya. Begitu juga dengan upper 2, 19%. Yang tadinya kalau di kelas A atau A2 mungkin nggak sebanyak itu gitu ya. Jadi itu menggambarkan bagaimana perubahan yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Nah, data bagaimana Nielsen menentukan responden ini tentu dia juga mengacu pada data BPS. Ya, kita lihat bahwa data BPS tahun 2012 itu memang orang Indonesia itu kan lebih banyak yang didominasi oleh kelas bawah ya, lower 2, kemudian middle, menengah gitu ya. Kelas atasnya masih sedikit. Nah, kemudian Nielsen mencoba berusaha untuk mewakili dari setiap segmen tadi itu. Nah, orang seperti apakah yang bisa masuk kategori upper 1, upper 2? Nah, di sini dijabarkan gitu ya. Middle 1, middle 2, lower 1, lower 2. Upper 1 itu misalnya gitu ya, orang yang atau rumah tangga yang dia ekspenditurnya atau pengeluaran per bulannya itu lebih dari 6 juta. Kemudian listrik di rumahnya itu 2.200 watt gitu ya. Kemudian air minumnya di rumah itu pakai air galon yang branded ya, misalnya Aqua yang memang mahal gitu ya. Kemudian apa namanya LPG-nya 12 kilo. Jadi ini maka orang-orang seperti ini masuk ke dalam kategori upper 1 gitu ya. Jadi Nielsen itu mencoba mengkategorikannya seperti ini berdasarkan pengeluarannya, penggunaan listrik di rumah, kemudian air galon di rumah atau air minum, sama gas yang dipakai ketika memasak di rumah. Ini acuan yang mereka pakai gitu ya. Nah, apakah rating menjadi penentu sukses sebuah stasiun TV? Tentu. Karena bagaimanapun rating itu kan menjadi rapor ya, kayak hasil jumlah penonton. Alat ukurnya di situ. Jadi kalau ratingnya tinggi, maka bisa menggambarkan bahwa program itu ditonton oleh banyak orang. Nah, dengan begitu, itu biasanya menjadi alat ukur oleh advertiser atau pengiklan untuk bisa memasang iklan. Tentu dia akan masang iklan di program-program TV yang penontonnya banyak. Itu kan nggak mungkin dia nonton masang iklan di program TV yang penontonnya sedikit. Karena kan tentu dia akan melihat sejauh mana bisa menjangkau banyak pemirsa dari iklan yang dia tayangkan. Nah, ini tadi data yang tadi ya, bahwa dilakukan di 12 kota, responden yang disurvei adalah 8.000 orang dari 12 kota ini. Nah, 8.000 orang ini dianggap mewakili dari 51.798.000 penonton dari 12 pemilik TV yang ada di 12 kota itu. Nah, tadi saya bilang responden terbanyaknya ada di Jakarta dan sekitarnya atau Jabodetabek, yaitu 59%. Bagaimana cara mengukurnya? Tadi itu, alat people meter dipasang di TV, kemudian terhubung oleh komputer yang di mana itu bisa diakses oleh pihak Nielsen yang ada di server yang ada di pusat gitu ya. Nah, kemudian diolah datanya setiap hari, biasanya Nielsen itu mengeluarkan data rating dan share itu setiap jam 10 pagi. Nah, itu kenapa jam 10 pagi itu biasanya bagi
para pekerja TV gitu ya, terutama TV-TV free to air itu biasanya jam-jam yang menegangkan. Kenapa? Karena jam segitulah biasanya angkanya muncul. Jadi akan ketahuan tuh program yang kemarin tayang, berapa ratingnya, berapa share-nya. Kalau ratingnya bagus tentu itu sebuah prestasi buat seorang produser misalnya. Tapi kalau ratingnya rendah, itu biasanya menjadi apa ya, bisa menjadi penilaian bahwa dia gagal untuk bisa mendapatkan penonton. Mana yang lebih penting share atau rating? Dua-duanya penting, bergantung dari tujuan. Ya, kalau share tadi saya bilang di awal, kita bisa tahu pemirsa potensial yang tersedia, karena dia real angkanya. Berapa penonton yang ada saat itu di jam itu, dan berapa yang nonton satu program tertentu. Sementara kalau rating kan jumlah keseluruhan gitu ya, dari seluruh populasi yang ada. Apa kelemahannya? Tentu ada kelemahannya. Pertama, dia surveinya di 12 kota. Jadi nggak bisa disebut bahwa angka rating itu menggambarkan seluruh penonton di seluruh Indonesia. Karena cuma 12 kota. Kalau mau seluruh Indonesia, harusnya dia mau mensurvei seluruh penonton TV yang ada di seluruh provinsi. 34 provinsi gitu kan. Ini kan nggak cuma 12 kota. Kemudian angka itu tidak bisa mengetahui alasan seseorang menonton program. Jadi karena ini pendekatannya adalah kuantitatif gitu ya, berupa angka, berupa hanya data orang yang menonton, maka kita nggak tahu kenapa sih orang itu nonton program itu, apa alasannya kita nggak tahu. Jadi itu tidak terjawab. Ya, yang terjawab dalam survei ini hanyalah jumlah penonton, udah itu aja. Kenapa orang nonton program itu tentu harus membutuhkan riset lain. Mungkin bisa dilakukan dengan riset kualitatif, ya dengan cara wawancara dan seterusnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nielsen. Nielsen hanya melakukannya dengan pendekatan kuantitatif yang dia hanya melihat berapa jumlah penonton. Kelemahan lainnya adalah terjadi kerusakan error, kerusakan alat gitu ya. Bisa aja people meternya itu rusak sehingga itu mempengaruhi data yang terkumpulkan. Tidak ada lembaga independen yang bisa mengaudit lembaga semacam Nielsen, terutama metodologinya. Nah, ini juga satu hal yang banyak dikritik oleh banyak pakar ataupun ahli komunikasi gitu ya. Nggak ada lembaga yang independen yang bisa mengaudit riset Nielsen ini. Jadi kita nggak tahu sejauh mana metodologinya, apakah memang akurat dan seterusnya. Itu tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa data mereka sampai saat ini masih menjadi acuan oleh banyak televisi di Indonesia. Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan hal yang menarik juga. Ini data tahun lalu ketika mulai masuk puasa, dimulai ketika sudah masuk pandemi COVID-19 ya, COVID-19. Kita tahu ketika COVID-19 itu akhirnya orang-orang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah ya, kerja di rumah, work from home, kuliah di rumah gitu ya, belajar di rumah dan seterusnya. Nah, itu ternyata berdampak terhadap jumlah kepemirsaan televisi. Nah, data dari Nielsen itu memperlihatkan bahwa kemarin data ketika WFH itu dari mulai ini data ketika Maret, April, Mei ya, 3 bulan itu Nielsen itu memperoleh bahwa jumlah penonton itu mengalami lonjakan yang sangat besar dibanding masa normal. Kenapa? Karena salah satu alasannya adalah tadi itu, karena orang banyak berada di rumah. Akhirnya orang nonton TV semua gitu kan. Yang tadinya biasa kerja di luar, nggak nonton TV, akhirnya orang balik lagi nonton TV. Nah, ini data itu memperlihatkan terjadi lonjakan gitu ya. Antara sebelum WFH, kemudian ketika WFH di Maret sampai April, dan di Ramadan 2019. Ramadan itu, maaf ini 2020 yang sebelah kanan. Nah, itu kelihatan bahwa angkanya sangat mengalami peningkatan. Begitu juga data ini menggambarkan bahwa seluruh kota itu mengalami peningkatan untuk pada masa itu gitu ya. Nah, cuma anomalinya adalah meskipun penonton mengalami lonjakan atau peningkatan, harusnya gitu ya logikanya pengiklan akan semakin banyak karena penontonnya banyak gitu kan. Tapi justru yang terjadi adalah iklan cenderung menurun. Pemasang iklan cenderung sedikit gitu ya, padahal penontonnya banyak. Nah, inilah anomalinya. Karena biasanya justru ketika penontonnya naik, pasti iklan juga banyak gitu ya. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini?
Ya, dugaannya adalah bahwa ketika COVID-19 ini, pandemi ini kan itu kan berdampak terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang akhirnya nggak mampu untuk belanja, untuk beli dan sesuatu dan seterusnya. Nah, ini yang berakibat bahwa ternyata tingkat konsumsi rumah tangga itu berkurang. Sehingga dampaknya apa? Dampaknya adalah pengiklan harus mulai sedikit tidak bisa jor-joran lagi karena ketika dia mau pasang iklan juga sia-sia juga karena daya beli masyarakat itu turun kecil. Buat apa dia pasang iklan yang banyak tapi ternyata nggak dibeli juga produknya gitu kan. Nah, ini kan efek dari pandemi gitu ya, ada yang di PHK dan seterusnya. Ekonomi masyarakat itu jadi cenderung turun. Nah, ini yang disebut sebagai anomali karena di satu sisi masyarakat atau penonton banyak, tinggi, tapi di sisi lain iklannya justru merosot. Dan ini terjadi sepanjang tahun 2020 kemarin, gitu ya. Semua media, nggak cuma TV, tapi juga media cetak, online, itu mengalami penurunan pendapatan iklan karena terjadi penurunan ekonomi. Kita tahu bahwa ekonomi 2020 kan semuanya negatif, gitu ya. Oke, teman-teman, tadi itu kita bicara tentang riset rating, gitu ya. Nah, bagaimana dengan riset non-rating? Ya, riset non-rating tadi itu saya bilang adalah bagaimana riset yang dilakukan untuk mengetahui penonton yang akan menonton sebuah program TV, gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan dengan berbagai cara atau metode. Yang pertama adalah focus group discussion atau FGD, ya. Di sini peneliti bisa mengumpulkan banyak orang, ya, 10 atau 12 orang, kemudian dibikin per kelompok dan mereka akan membahas program TV atau mengevaluasi suatu program juga bisa, gitu ya. Di situ diskusi. Ya, tentu ini risetnya adalah kualitatif, ya. Beda dengan tadi yang kuantitatif. Kemudian mini theater test, responden dibawa ke suatu tempat, kemudian dia menonton sebuah program dan dia akan dicatat kira-kira seperti apa. Ini kayak semacam eksperimen gitu ya. Akan dilihat bagaimana kesukaan orang terhadap satu program televisi misalnya. Dan yang ketiga, cable based research, responden diarahkan untuk menonton sebuah program di rumah, kemudian peneliti akan menelepon. Ya, bagaimana penilaian dari responden itu. Dan yang terakhir adalah riset telepon. Ya, ini peneliti menelepon responden dan dia kemudian akan menilai pendapat si responden itu terhadap sebuah program televisi. Tentunya dia akan bisa mengukur apakah audien itu sudah cukup mengenal satu program, para pemainnya, dan hal-hal lainnya yang ingin dicoba dicari oleh si peneliti. Oke, itu riset yang non-rating. Terakhir, saya ingin sampaikan juga ini, hal yang mungkin menarik juga, persoalan yang muncul dalam dunia penyiaran di Indonesia. Yang pertama adalah penyalahgunaan frekuensi publik. Ya, kita tahu bahwa televisi, terutama televisi free to air, itu kan menggunakan frekuensi publik yang ada di udara. Ya, kita bisa nonton di rumah karena gelombang elektromagnetik ya, gelombang yang bisa memancarkan atau menangkap siaran dari satelit gitu kan sampai ke antena di rumah. Itu kan menggunakan media atau medium udara. Nah, itu kan udara itu adalah milik publik gitu ya. Nah, tapi kenyataannya frekuensi publik itu seringkali dimanfaatkan oleh pemilik media televisi untuk bisa ini kan kepentingan mereka, kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan seterusnya. Harusnya nggak boleh. Harusnya televisi itu dimanfaatkan untuk kepentingan publik, kepentingan masyarakat. Kenapa? Karena dia menggunakan frekuensi publik. Ya, idealnya harusnya seperti itu. Ini ada data bagaimana survei, data lama sih ya, tapi menggambarkan bagaimana media TV itu sangat partisan ketika menghadapi pemilu 2014. Mereka memberitakan partai-partai secara tidak berimbang. Ya, ada partai yang sering ditayangin, tapi ada juga partai yang sangat sedikit ditayangin. Begitu juga kalau kita bicara misalnya kandidat pilpres gitu kan, ada TV tertentu yang lebih banyak kayaknya pro ini, TV lain pro itu gitu ya. Nah, ini tentu nggak boleh karena itu dianggap tadi itu ya menyalahgunakan frekuensi publik untuk kepentingan si medianya sendiri. Kemudian apalagi persoalan lain adalah warga negara sebagai objek rating. Jadi kita lihat kalau tadi saya bilang bagaimana masyarakat penonton dijadikan objek rating gitu ya, sehingga kesannya bahwa
penonton itu dianggap sebagai kerumunan pasif yang hanya diwakili oleh angka rating, gitu ya. Jadi hanya sebagai konsumen, ya, konsumen yang eksploitasi untuk kepentingan penonton. Tapi apa kebutuhan konsumen yang paling baik gitu ya, yang bisa memperbaiki hidup mereka, bisa disajikan informasi hiburan yang memang bermanfaat buat publik, itu belum tentu bisa disediakan oleh sebuah media. Dan yang terakhir ini adalah Jawa dan Jakarta sentrisme. Tadi saya bilang data Nielsen tadi memperlihatkan bahwa responden Nielsen itu lebih banyak di Jakarta ya, Jabodetabek ada hampir 60%, 59%. Nah, dampaknya apa? Akhirnya kalau kita lihat gitu ya, TV itu ya lebih banyak menyajikan program-program TV untuk memuaskan selera penonton yang ada di Jakarta dan di Jawa juga. Karena kalau Jakarta tadi 59%, ternyata kalau Jawa, ya total Jawa itu berarti ada Jakarta, Semarang, Surabaya, Jogja, Solo gitu ya, itu angkanya bisa mencapai 70%-an lebih, bisa lebih ya. Nah, artinya apa? Ya akhirnya TV itu hanya menyasar atau mementingkan penonton-penonton yang ada di Pulau Jawa atau Jakarta sentrisme. Karena disitulah kalau dia bisa menggrab penonton yang ada di Jawa, maka ya sudah menang gitu kan. Karena penonton yang di luar Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi itu sangat kecil persentasenya. Jadi kadang-kadang malah nggak dianggap gitu ya. Nah itu dampak negatif dari data rating yang dilakukan oleh Nielsen seperti itu dengan menggunakan metode seperti itu. Nah akhirnya TV lebih banyak menggambarkan selera orang-orang yang ada di Jakarta ataupun di Jawa, dan kadang-kadang media melupakan isu-isu yang muncul yang ada di Papua, di Aceh, di Kalimantan gitu kan. Padahal mereka juga harusnya bagian dari penonton yang harus juga dilayani, kira-kira gitu. Ini ada data juga ya, bagaimana jumlah penonton tadi di Jawa itu ada 69%, hampir 70% gitu ya. Sangat jomplang ya perbandingannya dengan penonton yang ada di luar Jawa. Oke, itu teman-teman materi hari ini tentang riset penyiaran. Kita bisa diskusi menggunakan medium lain. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.